Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji besar syukur marilah kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, rasa cintanya Allah kepada kita, tidak akan mungkin pada hari ini kita akan dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat walaupun hanya lewat media maya. Dan hari ini saya Syifa Maulidia diberi kesempatan kembali untuk dapat mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Nah, mungkin pertama-tama saya mau minta maaf ya karena ada sedikit gangguan dalam suara rekaman atau suara saya karena sekarang lagi azan lagi ada ngaji-ngaji ya di dekat rumah. Jadi tanpa memakan waktu yang lama, langsung saja kita masuk ke materi hari ini merupakan mengenai penyiar sebagai bentuk keterampilan berbicara. Nah, langsung saja kita lihat. Apa sih pengertian penyiar? Jadi penyiar adalah seorang penampil yang melakukan pekerjaan penyiaran, menyajikan produk komersial, menyiarkan berita atau informasi sebagai pembawa acara atau pelawak. Nah, jadi ini ya yang disebut sebagai penyiar. Inilah mengapa penyiar itu termasuk ke dalam keterampilan berbicara. Karena ketika kita melakukan siaran, di sana kita melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan berbicara. Kita memberikan sebuah informasi lewat berbicara kita. Dan penyiar ini tidak hanya seperti penyiar radio yang hanya terdengar suaranya, tetapi juga ada seperti penyiar yang pembaca berita di mana wajah dan juga suaranya juga terdengar. Jadi cukup banyak ya jenis dari penyiar ini. Namun hari ini kita akan cuman bahas mengenai pembaca berita yang mungkin salah satu jenis penyiar yang lebih sering kita temukan gitu. Nah, langsung kita masuk kepada kebahasaan penyiar. Yang pertama, kebahasaan penyiar itu lebih ekspresif. Maksudnya gimana sih ekspresif ini? Seorang penyiar yang benar-benar improve, yang apalagi seperti radio. Radio biasanya benar-benar santai dan juga nggak baku lah, karena sifat dari radio ini adalah cuman seperti apa ya, hal yang harus didengar sama seperti podcast lah gitu, lebih santai daripada seperti membaca berita. Dan kalau untuk membaca berita mungkin saja ya penuh dengan ekspresif juga, tetapi ekspresif yang digunakan mungkin lebih formal dan juga lebih resmi ya kalau misalnya pembaca berita. Tapi kalau untuk ekspresifnya lebih banyak ke penyiar radio mungkin, seperti kata-kata yang benar-benar menyambut ramah gitu si pendengarnya gitu. Seperti kata-kata yang aku sedih deh hari ini, aku senang deh hari ini, dan benar-benar menyatakan ekspresifnya perasaannya pada hari itu gitu. Berikutnya ada yang kebahasaan direktif. Direktif ini tuh seperti memberikan suatu instruksi atau tugas, ibaratnya seperti perintah kepada pendengarnya, di mana perintahnya di sini itu dalam artian yang baik ya, dalam artian yang positif, seperti misalnya pembaca berita gitu, mohon memakai payung Anda ketika pada hari ini karena sedang hujan lebat atau sebagainya. Seperti di radio misalnya, jangan sedih-sedih terus, jangan sering-sering menangis gitu, nanti air matanya habis. Itu bentuk dari direktif, bahasa-bahasa direktif yang mungkin saja sering kita temui dalam penyiar. Berikutnya adalah referensial. Ketika menyampaikan suatu informasi ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan, seorang penyiar biasanya memiliki referensi yang valid dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dan kebahasaan referensial inilah yang bisa membuat suatu penyiaran itu menjadi suatu hal yang bisa dijadikan suatu referensi juga atau sebagai contoh bagi orang-orang lain. Biasanya ketika ada hujan petir gitu ya di dalam sebuah berita, kita
benar-benar menjadikan berita ini sebagai referensi kita bahwasanya hari ini ada hujan petir loh, saya nggak bisa keluar kayaknya. Sehingga itulah kebahasaannya itu harus benar-benar valid dan juga ada bukti yang nyata gitu agar tidak membohongi khalayak umum juga nantinya. Berikutnya ada metalinguistik. Metalinguistik ini mungkin lebih sering dipakai oleh penyiar berita ya atau pembaca berita, di mana metalinguistik sendiri merupakan seperti beberapa kata-kata istilah yang hanya bisa mungkin gak semua kita lah bisa mengetahui gitu ya. Misalnya kita yang hanya baru seumur jagung gitu kan, ketika seorang berita memakai istilah-istilah yang cukup sulit, ya gimana ya cara memahaminya? Oleh karena itu metalinguistik itu hadir agar para penyiar juga memberikan sedikit makna-makna atau memberikan pengertian dari istilah-istilah yang mereka pakai gitu. Berikutnya ada puitik. Puitik sendiri ini seperti puitis ya, penggunaan kata diksi yang benar-benar indah dan juga bisa meresapi si pendengarnya. Dan puitik ini mungkin ya macam-macam lah ya jenis penyiaran yang memakai puitik ini, karena puitik sendiri ya sama dengan diksi kata sebenarnya. Jadi pembaca berita mungkin saja akan kita temui beberapa kata yang benar-benar puitis dan mungkin lebih banyaknya di penyiaran radio ya, karena penyiaran radio tadi adalah suatu siaran yang lebih santai. Berikutnya fatis, yang merupakan bentuk dari kata-kata yang benar-benar membangun motivasi dari pendengarnya. Lanjut berikutnya mengenai langkah-langkah membaca berita. Nah, karena kita akan cuman membahas langkah hanya membahas membaca berita yang merupakan salah satu jenis dari penyiaran, maka kita akan lihat apa aja sih langkah-langkah membaca berita. Yang pertama adalah penggunaan intonasi yang jelas. Kembali lagi ya, bahwasanya pembacaan berita adalah proses kita memberikan informasi ataupun pesan-pesan kepada pendengar kita, sehingga memerlukan intonasi yang jelas ketika kita berbicara, agar pendengar dapat mengerti dengan baik apa sih yang kita omongin gitu, agar sang pendengar juga tidak salah paham ya ketika mendengarkan. Berikutnya memperhatikan artikulasi, ini sama hal dengan intonasi agar si pendengar tidak salah arti atau tidak salah paham dengan apa yang kita katakan, sehingga apa yang kita katakan harus benar-benar jelas, a, i, u, e, o-nya harus benar-benar sesuai dengan peraturan pemakaian kata pemakaian atau penggunaan serta pengucapan huruf-huruf. Udah ke fonem ya, tapi artikulasi ya lebih seperti pengucapan yang lebih jelas gitu. Berikutnya, memperhatikan volume suara. Ketika kita membacakan suatu berita ya, kita nggak mungkin terus up terus volumenya, kita nggak mungkin terus di nada tinggi terus di volume yang benar-benar tinggi abis, nggak mungkin. Karena jadinya agak aneh gitu kan, kenapa sih nih orang teriak-teriak terus gitu. Sehingga perlulah kita memperhatikan kapan sih ada nada yang tinggi, kapan ada nada yang rendah, ada yang sedang. Yang keempat, penggunaan irama dalam membaca berita. Tentunya dalam irama ini sangat dibutuhkan ya, ketika kita sebagai pendengar pastinya kita tidak ingin kan pembaca berita itu hanya menggunakan irama yang flat dan juga datar gitu. Dan biasanya irama dalam membaca berita itu lebih khas ya, atau datar tapi tetap tegas gitu dengan kekuatannya iramanya gitu. Jadi irama di sini bukan irama ngaji atau apa ya, tetapi irama yang menjadi khasnya ketika membaca berita. Berikutnya menjaga sikap tubuh yang tegak. Ketika membaca berita sering kali ya kita temui banyak sekali pembaca berita tuh yang tubuhnya tegak gitu. Karena sebagai dasarnya ya, ini mungkin sifatnya konvensional sih ya yang menjaga sikap tubuh tegap ini, karena dari dulu kita sudah menggunakan kebiasaan bahwasanya pembaca berita harus menggunakan atau memiliki proporsi sikap tubuh yang tegap, sehingga itu menjadi suatu hal yang penting gitu yang diterapkan, karena ini sudah menjadi konvensional atau kebiasaan dari masyarakat kita ketika mungkin menyiarkan berita atau menyampaikan berita agar lebih terkesan formal.
Berikutnya, perhatikan tatapan mata. Mungkin di masa sekarang ya, kita yang menggunakan alat yang lebih canggih, kita bisa menggunakan tatapan mata itu lebih ke kamera gitu. Jadi, tatapan kita tidak hanya kosong dan si pendengar ataupun yang memirsa, mereka juga merasa bahwasanya kita juga fokus gitu dengan apa yang ingin kita sampaikan. Karena seringkali ya, kalau misalnya melihat seseorang memberikan informasi dengan mata yang berpindah-pindah atau mungkin tidak bisa menatap satu arah saja, kita jadi nggak yakin gitu, dia beneran ngasih informasi yang bener nggak gitu. Berikutnya, penyesuaian konteks dan juga tetap tenang saat ada kesalahan teknis ini bisa dikatakan satu lah gitu. Karena penggunaannya cukup sama, di mana melihat suasana di sekitar kita, ketika misalnya ada kesalahan teknis atau bagaimana, kita harus benar-benar mengerti dengan suasana di sekitar kita. Misalnya ada kesalahan teknis seperti mungkin ada mic mati atau teks kita hilang dan sebagainya, itu benar-benar harus melatih improve kita yang benar-benar improve banget gitu. Jadi sehingga sebagai seorang pembaca berita pun kita harus melatih juga ya, improve diri kita sebagai seorang penyiar yang sesungguhnya gitu. Walaupun pembacaan berita sendiri kan menggunakan teks, tetapi ya kita harus menyesuaikan dengan konteks dan juga suasana apa saja yang mungkin akan terjadi di uh, beberapa saat kemudian gitu. Nah, kita lanjut berikutnya mengenai bentuk naskah membaca berita. Jadi ini ya, mungkin secara umumnya aja bentuk dari naskah berita yang biasanya dipakai untuk orang-orang pembaca berita di televisi nasional. Dan ini sekaligus untuk praktik dari membaca berita. Mungkin untuk membaca berita saya bisa langsung praktikkan dan teman-teman juga bisa langsung mempraktikkan dengan naskah yang saya berikan pada hari ini. Ini juga ngambil internet ya, tapi nggak apa-apa untuk melatih kita praktik membaca berita. Oke, kita sama-sama coba. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Asyifa Maulidia akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam New Flash in the Morning. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 5,1 di kota Palu dini hari terjadi pada pukul 3 WITA menimbulkan dampak longsor bawah laut dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Detik-detik saat permukaan air laut di beberapa pantai naik, terekam video yang tersebar di internet. Saat ini warga di sekitar pantai sudah mengungsi daerah perbukitan menjauhi pantai. BMKG melalui akun resminya di Twitter juga sudah memperingatkan potensi tsunami atau naiknya permukaan air laut akibat adanya longsor. Bahwa sebagai dampak gempa bumi magnitudo 5,1 ini. BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami dan juga gempa susulan. Selain itu, BMKG meminta warga di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai dan menuju daerah yang tinggi. Itulah berita untuk pagi ini. Ikuti pembaruan selanjutnya di iNews Flash 1 jam ke depan. Saya Syufa Media, selamat pagi dan sampai jumpa. Ya, mungkin saya belum belum terlalu pro ya, tidak terlalu expert ya dalam membaca berita gitu. Dan mungkin teman-teman bisa lebih mempraktikkan yang lebih bagus dari saya. Dan ya tadi masih banyak salah dan tidak mengikuti langkah yang baik gitu ya. Tapi tidak apa-apa, semua itu berdasarkan dengan proses. Karena kalau kita ingin mencoba, berani mencoba, everything can be happen ya. Oke, mungkin itu ya, praktik tadi merupakan sebagai penutup presentasi kita hari ini dan ya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saya dalam berucap karena kesalahan sepenuhnya milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.